Kampung Mitra yang berkaitan dengan sejarah Bergodo Prajurit Mitra. Namun saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian sebelum saya bersama Romo hari ini untuk menjelaskan banyak hal tentang sejarah Kampung Mitra. Saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Salam budaya. Mari budaya. Terima kasih. Namun ada satu hal yang aneh nih Romo. Di siang yang sangat syahdu dan sangat berbahagia ini, penampilan sahabat saya ini kok sangat luar biasa, yang sangat masih muda, masih ngenomi. Pakai baju motif opo ya cetok dengan rompi berjulid yududu. Bisa dijelaskan Romo, filosofi apa maksud daripada Romo kok aneh, nyeleneh, ngenomi? Monggo Romo, silakan. Mas Nono, Mas Nun. Mas Nono, Mas Nun ini. Ini Romo. Nika nyun sewu. Kau menawi Mas Nono ngendikaken kula ingkang kula anggih nika radyane panci kula gadah maksud inggih menika kerukunan. Kula menawi hen menika hen motif saking Papua. Motifnya dari Papua Romo. Dari Papua. Kemudian saya pakai rompi nyurik. Kok enggak rompi bergodo Romo? Punya Tuhan. Oh, punya Tuhan. Ini maksudnya bahwa warga Mitra itu rukun dengan semua suku bangsa. Salah satu contohnya yaitu dari Papua. Jadi kita itu tidak membeda-bedakan suku dari mana saja yang ada di Mitra ini, semua kita rangkul. Jadi kita ingin kerukunan dan perdamaian. Itu maksud saya. Romo, terima kasih. Jadi baju yang dipakai dipilih dari motif Papua, yang mana motif ini maksudnya adalah mewakili dari provinsi-provinsi yang ada di NKRI ini, yang mana kerukunan yang telah terbangun di wilayah Kampung Mitra ini mudah-mudahan berkelanjutan dan mengilhami generasi-generasi yang akan datang. Itu Romo. Oke, terima kasih Romo untuk wawasan atau maksud yang telah disampaikan. Kita ke materi Romo. Kampung Mitra tentu saja tidak ketinggalan dari sejarah atau toponim kampung, yang mana di latar belakang yang dulu, kisah-kisah yang dahulu yang tertulis dalam sejarah. Apa kaitannya Kampung Mitra ini dengan Bergodo Prajurit Panitro, yang mana konon Bergodo Prajurit Panitro ini adalah bala bantuan dari Adipati Sakraningrat di mana? Di Madura, tempatnya di Sumeneb Romo ya. Nah, monggo Romo bisa menjelaskan sejarah Kampung Mitra ini, hubungannya dengan Bergodo Prajurit Panitro atas bantuan ataupun pengiriman pasukan dari Panitro Sumeneb Madura ini. Monggo Romo silakan. Jadi menurut aku ya, tadi sudah dikatakan bahwa saya tambah muda, terus terang aja nih kebalikannya. Jadi saat ini usia saya tepat 79 tahun. Jadi kalau ngomongnya kurang jelas atau suka muter-muter itu mohon dimaafkan. Jadi menurut para leluhur bahwa Kampung Mitra ini dulu merupakan tanah ketemenggungan Joyowinoto. Ini di sini dulu banyak ditumbuhi pohon bambu, baik bambu betung, bambu apus, bambu gulung, yang pada zaman Sri Sultan Hamengkubuwono pertama
kedua dan seterusnya. Memang Tumenggung Joyowinarko ini mempunyai kewajiban untuk menyediakan unit maupun apa itu alang-alang. Nun sewu saya potong. Tumenggung Joyowinarko mempunyai tugas utama menyediakan pelet ataupun alang. Pelet itu apa? Pelet itu yang anyaman bagus. Untuk kepentingan apa kok Keraton sampai mendelegasikan atau memberikan tugas secara khusus kepada Tumenggung Joyowinarko ini? Ini untuk kepentingan kalau Keraton mempunyai rupiah besar seperti sekaten, kemudian apa itu sawalan dan sebagainya, itu kan membutuhkan bangunan-bangunan sementara, yaitu yang diambilkan atau dibuat dari bambu dan atap alang-alang. Ini diambilkan di sini karena di sini masih banyak diberi seperti itu, dan saya juga masih mengalaminya waktu itu. Jadi gini Romo, seperti yang telah tertulis dalam literatur sejarah, bahwasanya bumi Nyebrang ini itu menempati di wilayah bumi kerajaannya Tumenggung Joyowinarko. Nah, Tumenggung Joyowinarko ini salah satunya tadi bertugas menyiapkan oleh ataupun alang-alang bila mana Keraton Ngayogyakarta Diningrat atau masih Mataram? Mataram. Masih Mataram. Berarti belum ada. Sudah Mataram. Sudah Mataram. Berarti sudah habis pertama, habis pertama dan seterusnya. Ya. Sekarang gini loh, perpindahan Kasultanan Ngayogyakarta atau saat itu belum terbentuk, yaitu dari Ambarkataman yang berupa masih pesanggeran, yang mana di sana lenggah Pangeran Mangkubumi. Nah, kemudian Pangeran Mangkubumi ini jumeneng noto di Kasultanan Ngayogyakarta Adiningrat sebagai Hamengkubuwono yang pertama. Nah, ini latar belakangnya bagaimana? Kok Mataram ini dipecah menjadi dua? Ada Kasultanan Ngayogyakarta Adiningrat dan ada Kasunanan Surakarta Adiningrat. Dan apa hubungannya dengan kampung kita Nyebrang tercinta ini, Romo? Monggo silakan. Jadi pada waktu pemerintahan Sultan Amangkurat itu sudah mulai terjadi perpecahan. Amangkurat ini berarti putra dari Sultan Agung Raden Mas Rangsang, Romo. Iya. Itu antara Pakubono III dengan Pangeran Mangkubumi. Jadi pada perjanjian Kiai disepakati bahwa Mataram Islam itu akan dipecah menjadi dua, yaitu Pakubono III dan Pangeran Mangkubumi. Dan kemudian Pangeran Mangkubumi itu pindah ke Ambarkataman, dan karena di sini masih berupa alas kering, pada waktu pindah ke Ambarkataman beliau memerintahkan untuk membuka alas kering ini untuk dijadikan keraton. Nah, kemungkinan juga selain keraton juga perkampungan di sini itu juga dibagi-bagi untuk para Tumenggung. Oh, jadi tadi saya katakan bahwa Tumenggungan Joyowinarko itu mungkin lahirnya pada Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Demikian juga mengenai prajurit Panituro itu yang berasal dari Madura ini dibagi dua. Sebagian ikut di Paku ke Kasunanan dan sebagian ikut Kasultanan di sini. Jadi yang kita bisa simpulkan, Romo, ya, karena perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 itu, apapun kebudayaan yang ada di Mataram dipecah menjadi dua. Kebudayaan harta benda
kereta bahkan berbentuk prajurit itu dipecah menjadi dua. Begitu loh. Jadi artinya berbentuk prajurit Panyutro ini juga ada di Kasunanan Solo Kabupaten ini kan. Begitu loh. Oh. Kemudian nih Romo, berkaitan dengan kampung kita Nyutran tercinta ini Romo ya. Kok ada yang dinamakan hak Hangguno dan hak Handarpi. Hangguno itu apa dan Handarpi itu Romo. Dan hubungannya apa dengan para pendahulu kita? Yang stok kita dulu, yang mana yang stok kita dulu adalah berbentuk prajurit Nyutro. Jadi berapa mau silakan? Makanya jadi kepada para prajurit Panyutro yang ditempatkan di sini itu hanya diberikan hak pakai. Kalau sekarang hak pakai atau hak Hangguno itu. Kalau zaman kemarin, zaman dulu dan itu termasuk hak pinjam. Jadi pada hari awal pada keturunan yang ketiga keempat itu sudah mulai kurang. Oleh karena itu pada tahun 1925-26 kepada prajurit Nyutro diberikan hak milik, hak Handarpi. Bukti kepemilikan itu yang disampaikan kepada keraton kepada berbentuk prajurit Nyutro itu ada bukti dari hak Hangguno, hak guna menjadi hak Handarpi atau hak milik. Apakah ada Rom? Ada. Bukti yang disampaikan oleh keraton? Ini kalau dulu mengenai hak pakai itu belum diberikan, tapi pada waktu menjadi hak milik itu juga diberikan dengan sebuah surat yang namanya Perlian Soko Nyatno Pursoko Bab Wewenang Handarpi Bumi Miras Nelayan. Jadi itu sertifikat era habis 9 ini. Iya, beneran. Terus gini Romo, ada satu lagi yang pengen kami tanyakan Romo. Sebetulnya Romo ini, Romo hari ini generasi keberapa dari berbentuk prajurit ini? Kok bisa mendapatkan dari hak Hangguno menjadi hak Handarpi? Romo. Ini terus terang ada, saya kurang yakin sekali, tetapi dari tanah dari sertifikat ini yang merupakan sertifikat dari rumah penjalan yang saya tempati sekarang ini, dari prajurit Nyutro ini saya termasuk yang ke-8. Generasi 8. Jadi oleh karena itu kepada kami ahli warisnya itu diberikan surat ini dan sampai sekarang saya masih rindu dan alhamdulillah masih utuh, artinya luasnya dan bangunan rumahnya, meskipun bangunan itu dari gedek dan rangka kayu jati, namun dengan adanya gempa kemarin justru rumah yang dari gedek dan kayu jati itu yang selamat, tidak mengalami apa-apa. Oke, banyak hal yang telah kita gali bersama seperti yang diajarkan oleh Romo Haji Murti tadi, bahwa beliau adalah turun dari generasi keempat ataupun generasi 5 dari berbentuk prajurit Nyutro. Baik, terima kasih Romo. Namun ada sesuatu hal yang pantas menjadi catatan kita, bahwasanya ada beberapa pahlawan kemerdekaan yang lahir dari kampung Nyutran ini, yaitu bisa saya sampaikan, yaitu Bapak Aksiman itu dari Rek 2, itu beliau gugur di Ambarawa, itu putra terbaik daripada kampung Nyutran ini. Yang kedua adalah Bapak Satmoko, itu dari Rek 5, beliau gugur di depan Bank Indonesia oleh keganasan tentara Inggris, dan inilah
orang pertama kali atau dari Nyutrang yang dimakamkan sebagai pahlawan di makam pahlawan Kusuma Negara. Kemudian ada lagi yaitu Bapak Pasito dari R5. Beliau gugur di wilayah kita sendiri, yaitu tepatnya di perempatan REK 4 atau perempatan RW 18. Beliau gugur atas serangan Belanda yang menyerbu kota Yogyakarta pada hari itu, tepatnya di sore hari. Bahkan almarhum Pasito ini tidak sempat dimakamkan di makam pahlawan Kusuma Negara, dan beliau dimakamkan di makam Tuntungan. Ada kesempatan almarhum ini bisa dipindahkan di makam Kusuma Negara, tapi keluarga menghendaki beliau sudah tenang menjadi cikal bakal daripada kampung Nyutrang ini. Dan ada satu lagi hal yang perlu kami sampaikan, bahwasanya berkaitan dengan peringatan 200 tahun berdirinya Keraton Ngayogyakarta Dinres seperti yang diaturkan Romo Haji tadi. Di sini pula ditetapkan sesepuh-sesepuh kita pendahulu, yaitu Bapak Atmo Sumantri dan Atmo Wiyoto, memperkasai bahwa gang-gang atau jalan-jalan di kampung Nyutrang ini dinamakan gang-gang Wayang Purwo dari golongan Panji Sepuh. Yang pertama di REK 1 itu Gang Sugriwo, itu nama Panji Sepuh. Kemudian di REK 2 ada Gang Tohpati, itu adalah nama Panji Sepuh. Dan yang di REK 3 adalah Gang Perpandi, itu juga nama Panji Sepuh. Gang yang di REK 4 adalah Gang Kusro Jumeno, itu juga Panji Sepuh. Sedangkan yang ada di REK 5 atau 2017 itu dengan nama Gang Warsok Sumo, itu adalah Panji Sepuh. Dan pemberian nama ini diberikan oleh beliau-beliau, yaitu Bapak Atmo Sumantri dan Atmo Wiyoto, itu sekitar tahun 1957, bertepatan dengan Keraton Ngayogyakarta Dinres memperingati Harman Ceking Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Dinres yang ke-200 tahun setelah eranya perjanjian dinasti. Demikian Bapak dan Ibu sekalian seluruh yang telah kami sampaikan. Terima kasih kepada narasumber. Aplaus untuk beliau. Terima kasih Romo, karena waktu terbatas dialog kita harus sampai di sini. Matur nuwun Romo, silakan kembali ke tempat.